Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, para santri semuanya sehat walafiat. Mari kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga Allah memberikan kita kesempatan untuk terus belajar dan menuntut ilmu. Mari kita di pertemuan yang kedua ini mengawalinya dengan berdoa. Semoga Allah memudahkan kita di dalam belajar dan menuntut ilmu, dan memberikan kita keselamatan di dunia dan di akhirat. Berdoa kita mulai dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik para santri semuanya, selamat datang di Mapel Akidah di pertemuan yang kedua. Di pertemuan yang kedua ini kita akan membahas ruang lingkup akidah Islam, yang kedua fungsi dan keutamaan akidah Islam, dan yang ketiga adalah keistimewaan akidah Islam. Sehingga diharapkan para santri semuanya mampu memahami ruang lingkup akidah Islam, fungsi dan keutamaan akidah Islam, serta keistimewaan akidah Islam. Baik, kita akan mulai dari ruang lingkup akidah Islam. Hasan al-Banna menunjukkan 4 bidang yang berkaitan dengan lingkup pembahasan mengenai akidah Islam, yaitu yang pertama, ilahiyah, pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan ilah, Tuhan Allah, seperti wujud Allah, asma Allah, sifat-sifat Allah, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah nubuwah, pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Rasul-Rasul Allah, termasuk kitab suci, mukjizat, dan lain sebagainya. Yang ketiga, ruhaniyah, pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan alam roh atau metafisik, seperti malaikat, jin, iblis, setan, roh, dan lain sebagainya. Dan yang keempat adalah sam'iyah, pembahasan tentang segala sesuatu yang hanya bisa diketahui melalui sami', yaitu mendengar dalil naqli, Al-Quran dan As-Sunnah, seperti surga, neraka, alam barzah, akhirat, kiamat, dan lain sebagainya. Masih di ruang lingkup akidah Islam, beberapa ulama juga menunjukkan lingkup pembahasan mengenai akidah dengan arkanul iman, atau biasa kita kenal dengan rukun iman, seperti 1. Iman kepada Allah, 2. Iman kepada para malaikatnya, 3. Iman kepada kitab-kitabnya, 4. Iman kepada rasul-rasulnya, 5. Iman kepada hari akhir, dan yang keenam, iman kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ruang lingkup pembahasan iman di atas didasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Umar radhiyallahu anhu aidan qala bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin ittala 'alaina rajulun shadidu bayadus siyabi shadidu sawadis sya'ri la yura 'alaihi atharus safari wa la ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi wa qala ya Muhammad akhbirni anil Islam faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal baita an istata'ta ilaihi sabila. Qala sadaqta. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Qala fa akhbirni anil iman. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta. Qala fa akhbirni anil ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Qala fa akhbirni anis sa'ah. Qala mal mas'ulu anha bi'a'lam minas sa'ili. Qala fa akhbirni
an amaratiha. Qala antalida al-amatu rabbataha wa antara al-hufata al-urata al-alata ri'a as-syai yatatawaluna fil bunyan. Summa intalaqa falabistu maliya. Summa qala ya Umar atadri manis sa'il? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Rawahu Muslim. Adapun artinya sebagai berikut. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu an berkata, pada suatu hari kami duduk di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba muncul di hadapan kami seorang yang berpakaian sangat putih, rambutnya sangat hitam, tak terlihat padanya tanda-tanda bekas perjalanan, dan tak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Ia segera duduk di hadapan Nabi, lalu lututnya disandarkan pada lutut Nabi dan meletakkan kedua tangannya di atas kedua paha Nabi. Kemudian dia berkata, "Hai Muhammad, beritahukan kepadaku tentang Islam." Rasulullah SAW menjawab, "Islam adalah engkau bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan engkau menunaikan haji ke Baitullah jika engkau telah mampu melaksanakannya." Lelaki itu berkata, "Engkau benar." Maka kami heran. Ia yang bertanya, ia pula yang membenarkan. Kemudian dia bertanya lagi, "Beritahukan kepadaku tentang iman." Nabi menjawab, "Iman adalah engkau beriman kepada Allah, malaikatnya, kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan beriman kepada takdir Allah yang baik dan yang buruk." Ia berkata, "Engkau benar." Dia bertanya lagi, "Beritahukan kepadaku tentang ihsan." Nabi menjawab, "Hendaklah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kalaupun engkau tidak melihatnya, sesungguhnya Dia melihatmu." Lelaki itu bertanya lagi, "Beritahukan kepadaku kapan terjadinya kiamat." Nabi menjawab, "Yang ditanya tidaklah lebih mengetahui daripada yang bertanya." Dia pun bertanya lagi, "Beritahukan kepadaku tanda-tandanya." Nabi menjawab, "Jika seorang budak melahirkan tuannya, jika engkau melihat orang yang telanjang kaki tanpa memakai baju, atau miskin papa, serta engkau melihat pengembala kambing telah saling berlomba dalam mendirikan bangunan megah yang menjulang tinggi." Kemudian laki-laki itu segera pergi. Aku pun terdiam sehingga Nabi bertanya kepadaku, "Wahai Umar, tahukah engkau siapa yang bertanya tadi?" Aku menjawab, "Allah dan Rasulnya lebih mengetahui." Nabi berkata, "Ia adalah Jibril yang mengajarkan kalian tentang agama kalian." Hadis riwayat Muslim. Para santri sekalian, selanjutnya kita akan mempelajari tentang fungsi dan keutamaan akidah. Yang pertama adalah akidah merupakan landasan dan dasar pijakan untuk semua perbuatan manusia. Yang kedua, akidah yang baik akan melahirkan perbuatan yang baik pula, karena kekuatan akidah akan mampu membangkitkan motivasi untuk memperbanyak perbuatan amaliyah, semangat kerja, serta memelihara norma-norma akhlak dalam setiap perilaku dalam hubungan sosial. Akidah merupakan yang ketiga, akidah merupakan faktor terpenting dalam menentukan seseorang memperoleh kebahagiaan dan ketentraman hidup di dunia dan di akhirat. Selanjutnya, keistimewaan akidah Islam. Keistimewaan akidah Islam terletak pada dua hal yang sangat penting, yaitu yang pertama, terpelihara keasliannya, dan yang kedua, kemudahannya untuk diterima oleh akal dan fitrah manusia. Mari kita bahas satu demi satu. Keistimewaan akidah Islam yang pertama yaitu terpelihara keasliannya. Akidah Islam merupakan suatu ajaran yang terjamin dan terpelihara keasliannya, seiring dengan terjaminnya keaslian Al-Quran, karena ajaran akidah tersebut tertuang secara utuh di dalam kitab suci tersebut. Keistimewaan akidah Islam yang kedua yaitu mudah diterima oleh fitrah dan akal sehat. Keistimewaan yang kedua dari ajaran akidah Islam adalah rumusan sederhana yang mudah diterima oleh fitrah dan akal sehat manusia, tidak berbelit-belit dan tidak mengundang perdebatan. Sebagai contoh tentang ajaran bahwa Allah itu Esa,
tunggal atau satu. Doktrin ini mudah dipahami daripada konsep ajaran yang mengatakan Tuhan itu satu dari tiga, sebagaimana yang diperkenalkan oleh teologi Kristen saat ini. Sebelum dilanjutkan dengan mengerjakan tugas, ada baiknya mari kita ulangi pelajaran kita dari awal sampai terakhir agar semakin mudah dan semakin mendalam. Mari kita review ulang. Tugas yang kedua yaitu mari kita membuat catatan-catatan penting, resum atau review terhadap materi yang sudah kita pelajari. Yang pertama, jangan lupa tulis identitas diri, kemudian buat resumnya secara bebas sesuai dengan materi, dan yang ketiga, silahkan dikumpulkan dengan menghubungi guru mapel pelajaran akidah ini. Terima kasih, sampai bertemu di lain kesempatan. Semoga Allah meridhoi segala upaya dan usaha kita di dalam menuntut ilmu. Mari kita akhiri dengan berdoa. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tetap semangat, nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.